Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Seven Moon yang dirilis pada tahun 2008. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Melissa dan suaminya bernama Yul yang merupakan seorang pria keturunan Cina. Mereka ini merupakan sepasang suami istri yang baru saja menikah dan mereka memutuskan untuk pergi berbulan madu di negara Cina. Selain berbulan madu, mereka juga berencana untuk pergi menuju rumah keluarga besar dari Yul. Saat mereka berkunjung ke negara Cina, ternyata hari ini bertepatan dengan sebuah perayaan yang biasa disebut perayaan Festival Hantu Lapar. Festival ini dilakukan oleh orang Cina untuk menghormati arwah leluhur mereka. Festival Hantu Lapar diadakan pada bulan purnama yang terjadi di hari ke-15 bulan ke-7. Menurut kepercayaan orang Cina, pada hari itu gerbang neraka akan terbuka dan para arwah akan datang ke dunia manusia. Di festival ini ada banyak sekali hal-hal menarik yang bisa mereka lakukan, seperti menonton pertunjukan tari, drama tradisional, dan masih banyak lagi. Sebelum menemui keluarga Yul, mereka pun menyempatkan diri untuk menikmati suasana festival yang sangat meriah. Sore harinya, setelah puas menikmati festival itu, Melissa dan Yul segera bersiap untuk berangkat ke rumah keluarga Yul. Mereka akan diantarkan oleh pemandu wisata mereka yang bernama Ping. Selama mereka berada di Cina, Ping lah yang selalu mengantar mereka ke berbagai tempat wisata. Karena Ping sangat ramah pada mereka, mereka pun memberinya beberapa hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah mengajak mereka ke tempat wisata yang sangat bagus. Kemudian mereka pun segera berangkat dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Yul tertidur karena dia sangat mabuk. Kemudian Melissa pun berbincang dengan Ping. Kata Ping, mereka akan sampai ke tempat tujuan dalam waktu 1 jam. Melissa sangat bingung karena jalan yang mereka lalui sangat terpencil dan gelap. Kemudian Melissa pun tertidur di perjalanan. Beberapa saat kemudian, Ping menghentikan mobilnya. Hal itu pun membuat Melissa terbangun dari tidurnya dan Ping memberitahu Melissa bahwa sepertinya mereka sedang tersesat. Oleh karena itu, Ping ingin menanyakan jalan pada penduduk desa yang tinggal tak jauh dari sana. Ping meminta Melissa dan Yul untuk menunggunya di mobil saja. Sejam pun telah berlalu sejak Ping pergi ke desa tersebut. Karena Ping tak kunjung kembali, Melissa pun menjadi khawatir pada Ping. Dia segera membangunkan Yul untuk memberitahukan hal ini padanya. Kemudian Yul mengajak Melissa untuk mencari Ping ke desa tersebut. Desa itu nampak sangat sepi seperti tidak ada penghuninya. Di depan rumah warga, Melissa melihat ada beberapa persembahan yang terlihat masih segar, yang berarti pasti ada seseorang yang tinggal di desa tersebut. Ketika masuk lebih dalam ke desa itu, mereka melihat ada banyak sekali hewan yang diikat di halaman rumah. Kemudian mereka pun mendengar suara seseorang dari dalam rumah. Ketika Yul ingin bertanya pada orang itu, tiba-tiba saja terdengarlah suara warga desa lainnya yang mulai mengatakan kalimat yang sama. Mereka semua mengatakan sebuah kalimat yang tidak bisa dipahami oleh Yul. Karena takut, Yul dan Melissa segera kembali ke mobil. Sesampai di sana, mereka sangat kaget melihat mobil itu telah dilumuri oleh darah kambing. Kebetulan di dalam mobil itu masih ada kunci mobilnya, maka dari itu mereka memutuskan untuk tidak mencari Ping dan segera menjauh dari desa tersebut. Mereka berencana untuk pergi ke rumah keluarga Yul, namun mereka tidak tahu arahnya kemana. Melissa pun marah pada Yul yang terus saja tidur saat perjalanan tadi. Yul meminta Melissa untuk tetap tenang dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat ini mereka hanya perlu melewati jalan yang tadi mereka lewati. Kemudian Melissa pun bertanya tentang apa yang dilakukan warga desa itu. Yul mulai menjelaskan saat hari hantu lapar berlangsung, malam harinya warga tidak boleh keluar rumah karena para arwah sedang berkeliaran di dunia manusia. Lalu hewan yang diikat di desa itu merupakan sebuah persembahan bagi para arwah. Tiap rumah wajib meletakkan hewan di depan rumah mereka, tujuannya adalah agar para arwah tidak mendatangi rumah mereka. Ketika berada di desa itu, Yul bingung mengapa para warga itu secara serentak memanggil sesuatu. Dalam perjalanan, Yul melihat sosok pria tanpa mengenakan pakaian. Karena terkejut, Yul pun membanting setir mobil hingga mobilnya pun terjebak di kubangan air. Kemudian Melissa meminta Yul untuk mendorong mobil, sedangkan Melissa yang akan menyalakan mesin mobilnya. Ketika berada di luar mobil, Yul mendengar suara aneh hingga dia pun merasa sangat ketakutan. Pada akhirnya, Yul pun berhasil mendorong mobil tersebut. Karena mereka tidak tahu mau kemana, menyebabkan mereka pun mulai berdebat saling menyalahkan satu sama lain. Melissa mulai menyalahkan Yul karena dialah yang mengajak Melissa berbulan madu di Cina. Tanpa sengaja, Melissa mulai berkata jika dia membenci Yul karena dia adalah orang Cina. Lalu mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan sosok pria asing yang terluka dan berbaring di tengah jalan.
Yul meminta Melissa untuk mengabaikan pria itu, tapi karena kasihan, Melissa pun keluar dari mobil untuk membantu pria tersebut. Pria asing itu kita sebut saja sebagai Wei. Setelah membawa Wei masuk ke dalam mobil, mereka dikagetkan lagi oleh kemunculan makhluk pucat berwajah mengerikan yang mulai menyerang mobil mereka. Sosok itulah yang sebelumnya dilihat oleh Yul. Mereka pun berusaha untuk menjauh dari makhluk itu, namun sayangnya mobil mereka malah terjebak lagi di kubangan air. Di sana Wei menjelaskan bahwa makhluk itu adalah setan bulan. Agar tidak ditangkap setan bulan, mereka pun keluar dari mobil dan segera mencari tempat berlindung. Kemudian mereka kembali ke desa sebelumnya untuk meminta perlindungan dari warga desa. Di sana mereka melihat hewan-hewan yang dikata tadi sudah mati semua akibat dimakan oleh setan bulan. Para warga desa menolak untuk membantu mereka, dan mereka malah memanggil setan bulan untuk datang mengejar mereka bertiga. Dengan cepat, Wei pun mengajak Melissa dan Yul untuk segera mencari tempat lain untuk berlindung. Beruntungnya ada sebuah gudang kosong yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi sementara waktu. Kemudian mereka pun mulai mencari hewan hidup di sekitar mereka untuk diletakkan di depan gudang. Ini dilakukan agar setan bulan tidak mengejar mereka lagi. Saat sedang sibuk mencari hewan, tiba-tiba saja Wei mulai menyerang Yul. Ternyata Wei berencana untuk mengorbankan Yul pada setan bulan agar dia bisa selamat. Tak tinggal dia, Melissa pun berusaha untuk menyelamatkan Yul. Lalu terjadilah pertarungan antara Wei dengan Melissa dan Yul. Lalu mereka bertiga dikagetkan oleh kedatangan setan bulan yang boleh menerobos masuk ke dalam gudang. Mereka pun segera bersembunyi untuk menghindari setan bulan tersebut. Sayangnya Wei terciduk oleh setan bulan itu dan dia pun mulai disisa oleh para setan. Melihat adanya kesempatan kabur, Melissa dan Yul segera pergi dari gudang itu menuju ke tempat yang aman. Dalam perjalanan kabur, Yul merasa sangat kesakitan akibat serangan yang dilakukan Wei padanya. Lalu mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan bersembunyi di dalam mobil. Di sana Melissa membentak Yul untuk tidak tertidur karena para setan itu masih berkeliaran. Kemudian Melissa memberitahu Yul bahwa dia menyukai Yul meskipun dia adalah orang Cina. Tiba-tiba saja Wei datang ke mobil itu dan meminta tolong pada Melissa dan Yul. Karena perilaku jahat Wei sebelumnya, mereka berdua tidak mau menolongnya. Setelah itu Wei pun dibawa paksa oleh setan bulan ke suatu tempat. Tak berselang lama, sekumpulan setan bulan itu kembali mendatangi Melissa dan Yul, dan mereka secara brutal mulai merusak mobil tersebut. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil meloloskan diri dari kejaran setan itu. Dengan cepat mereka segera bersembunyi di pemakaman yang terletak tak jauh dari sana. Kemudian mereka berdua mendengar suara seperti memanggil mereka. Karena takut dikejar para setan bulan, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sumber suara itu yang berasal dari sebuah rumah besar. Ternyata di dalam sana para warga desa sedang berkumpul. Kemudian mereka memberikan segelas minuman pada Melissa dan Yul. Tanpa pikir panjang, mereka berdua mulai meminum minuman tersebut. Lalu mereka berdua dibawa ke sebuah ruangan di mana mereka mulai ditelanjangi dan dibiarkan untuk melakukan mantap-mantap sambil disaksikan oleh para warga desa. Minuman yang telah mereka minum sebelumnya membuat mereka berdua menjadi kehilangan akal sehat. Ketika mantap-mantap, Melissa melihat setan bulan itu berada di antara warga desa dan tiba-tiba saja Yul berubah menjadi setan bulan. Ternyata itu semua hanya mimpi buruk yang dialami oleh Melissa saja. Saat terbangun, Melissa kaget melihat dirinya dalam keadaan terikat di dalam kandang bersama dengan Yul. Kemudian Yul membentak Melissa untuk tidak gugup ketika bertemu keluarganya nanti. Dia meyakinkan Melissa bahwa seluruh keluarganya pasti akan menyayangi Melissa. Setelah itu Yul berjanji akan mengeluarkan Melissa dari tempat itu meskipun dia harus mengorbankan dirinya. Nampaknya Yul sudah sangat pasrah akan nasib mereka saat ini dan mulai mengatakan kata-kata yang terdengar seperti kata terakhir sebelum ia mati. Mendengar hal itu, Melissa mengajak Yul untuk kabur dari sana. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukan hal itu karena para setan bulan mulai mengelilingi mereka. Karena tidak ingin Melissa dalam bahaya, Yul rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Melissa. Para setan bulan itu segera membawa Yul ke suatu tempat. Setelah kejadian itu, Melissa bertemu dengan Pink. Ternyata Pink adalah salah satu warga desa yang telah membuat Melissa dan Yul menjadi sengsara. Pink menjelaskan bahwa dia sengaja membawa Melissa dan Yul ke desanya untuk dijadikan tumbal. Dahulu para setan bulan itu selalu datang ke desa mereka pada malam perayaan hantu lapar. Setiap kali mereka datang, mereka akan mengambil salah satu penduduk desa dan merubahnya menjadi setan bulan. Kemudian para penduduk desa lebih memilih untuk menubalkan orang asing saja pada setan bulan. Untuk saat ini Yul masih hidup karena para setan bulan sedang mengubahnya menjadi bagian dari mereka. Mendengar hal itu, Melissa bertekad untuk menyelamatkan Yul.
Meski sudah dilarang oleh Pink, Melissa tetap ingin menyelamatkan orang yang sangat dia cintai, yaitu Yul. Kemudian Melissa pun segera pergi ke markas setan bulan yang berada di sebuah gua. Sesampai di sana, Melissa melihat para setan bulan itu hanya berdiam diri saja. Pada akhirnya dia pun bertemu lagi dengan Yul. Di sini terlihat tubuh Yul mulai pucat dan mulai berubah menjadi kawanan setan bulan. Lalu Melissa mengajak Yul untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi Yul tidak bisa pergi karena dia sudah kehilangan banyak darah dan sebentar lagi pasti Yul akan meninggal. Yul berkata jika para setan bulan itu hanya diam saja karena mereka sedang menunggu yang mati. Saat Yul meninggal, dia akan berubah menjadi setan bulan. Kemudian Yul meminta Melissa untuk segera pergi dari sana. Dengan terpaksa, Melissa pun pergi meninggalkan Yul. Sebelum pergi, Melissa memasang cincin pernikahan mereka di jari Yul. Tak berselang lama, Yul pun meninggal akibat kehabisan banyak darah. Setelah Yul meninggal, para setan bulan itu mulai bergerak mengejar Melissa. Tiba-tiba saja Pink ada di gua itu dan meminta Melissa untuk segera keluar dari sana. Kemudian Pink mengorbankan dirinya untuk melindungi Melissa karena dia merasa bersalah atas apa yang telah dia perbuat. Melissa terus berusaha berlari menjauhi para setan bulan tersebut. Ketika berlari, kaki Melissa tersandung hingga dia pun terjatuh. Ketika para setan bulan mulai mendekatinya, mereka berubah menjadi abu. Hal ini terjadi dikarenakan mereka terkena sinar matahari. Setelah itu, Melissa melihat Yul yang sudah berubah menjadi setan bulan dan terus menatapnya dari arah pepohonan seakan-akan mengucapkan salam perpisahan untuk yang terakhir kalinya. Melissa pun hanya bisa menatapnya dengan tatapan sedih. Seiring dengan terbitnya matahari, Yul pun menghilang sama seperti para setan bulan lainnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.